Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk mengunggah dokumen-dokumen internal dari unit, bagian, ataupun jurusan di repositori Politeknik Negeri Jakarta. Jadi silakan kunjungi repository.pnj.ac.id. Lalu akan ada halaman utama dari repositori Politeknik Negeri Jakarta. Langkah pertama, kita harus masuk terlebih dahulu ke repositori Politeknik Negeri Jakarta dengan menekan tombol login. Lalu ketikkan username dan password yang kita punya. Lalu klik login. Lalu akan tampil halaman seperti ini. Jika Anda belum mengunggah atau mengupload dokumen sebelumnya, isi ini akan kosong. Lalu jika kita ingin mengunggah sebuah dokumen ke repositori PNJ, kita bisa klik tombol submit dokumen. Lalu untuk tipe dokumen, kita tekan button dokumen internal ini. Lalu klik selanjutnya. Lalu selanjutnya kita dapat mengunggah file yang akan kita taruh di repositori Politeknik Negeri Jakarta. Kita pilih dengan menekan tombol choose file. Jadi harus kita perhatikan untuk dokumen yang akan diupload ke repositori Politeknik Negeri Jakarta, kita harus memformat nama filenya seperti berikut, yaitu pertama ada nama unit. Di dalam file ini UTD, lalu ada nama file, lalu ada tanggal. Anda bisa mengunggah seperti misalnya jika ada file Excel atau Word, silahkan diunggah, atau PowerPoint. Untuk mengunggah, kita bisa klik filenya, lalu klik open. Lalu pada isian di bawah file yang sudah kita unggah tadi, bisa kita isikan deskripsi, opsional ya. Jika ingin ditambahkan, silahkan ditambahkan deskripsi dari file tersebut. Lalu untuk visibilitas dari file ini ada 3 pilihan, yaitu ada public, ada hanya Sivitas Akademika PNJ, dan hanya Staff Repository. Jika file ini disetting public, maka seluruh pengunjung repository PNJ dapat mengakses file ini. Jika yang dipilih hanya Sivitas Akademika PNJ, jadi hanya orang-orang yang mendapatkan dan mempunyai akun repositori Politeknik Negeri Jakarta yang dapat mengakses file ini. Lalu yang ketiga hanya staf repositori, yaitu hanya editor dan admin dari repositori PNJ yang dapat mengakses dan mendownload file ini. Jadi dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita, kayak visibilitas dari filenya ini untuk hal ini. Karena panduan pendaftaran akun repositori ini rencananya akan dapat diakses oleh seluruh pengunjung web, maka saya setting di sini sebagai public. Lalu bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Di dalam bagian ini Anda dapat mengunggah lebih dari satu dokumen sekaligus. Jika ada dokumen lain yang ingin Anda unggah, Anda bisa menekan tombol choose file lagi, lalu silahkan pilih dokumen yang lain yang akan Anda unggah. Di sini saya akan hanya mengupload satu dokumen, jadi kita bisa klik selanjutnya setelah mengisi field-field yang tadi. Selanjutnya, pada kolom judul silahkan isikan judul dari dokumen Anda. Jadi saya tadi mengunggah pembuatan akun repositori, jadi saya akan isikan panduan pembuatan akun repositori. Lalu silahkan pilih tipe dokumen internal sesuai tipe dokumen yang Anda unggah. Dalam hal ini saya akan mengunggah sebuah panduan, jadi saya bisa klik SOP atau manual. Abstrak bisa Anda kosongkan, atau jika Anda ingin mengisikan dengan deskripsi dari dokumen ini,
bisa diisikan, silahkan diisikan. Lalu silahkan isikan penulis dari dokumen tersebut. Lalu setelah itu pilih bidang, unit atau jurusan tempat dokumen Anda akan dikirim. Misalnya, jika bagian keuangan merequest dokumen dari unit Anda, silakan pilih bagian keuangan di field yang dari list yang ada di sini. Jika Anda mengupload untuk kebutuhan unit Anda sendiri, maka pilih unit Anda sendiri di list ini. Dalam hal ini, saya mengupload panduan untuk publik dari UTD. Dokumen ini dimaksudkan untuk publikasi di unit UTD, jadi saya akan menekan dan memilih UTD sebagai bidang unit atau jurusan yang ditujukan. Jika lebih dari satu unit yang akan dipilih pada list ini, Anda bisa memilihnya dengan menekan tombol kontrol dan menekan unit yang lainnya di list yang ini. Setelah itu, statusnya kita pilih publish saja. Institusi kita isi dengan Politeknik Negeri Jakarta. Bidang, unit atau jurusan pengunggah dokumen ini diisikan dengan unit Anda. Selalu diisikan dengan unit Anda. Lalu tempat publikasi silahkan diisikan. Lalu penerbit atau unit pembuat dokumen juga isikan unit Anda jika pembuat dokumen ini adalah unit Anda. Lalu nomor identifikasi ini diisi jika dokumen yang Anda unggah tadi memiliki seperti halnya nomor surat atau yang lainnya. Lalu jumlah halaman silahkan diisi sesuai dengan jumlah halaman di dokumen. Tahun juga silahkan diisi. Tanggal ini diisi dengan tanggal kita mengunggah dokumen ke repositori. Tipe tanggalnya kita pilih tanggal publikasi. Lalu setelah itu kita klik selanjutnya. Pada bagian pemilihan subjek ini, kita pilih dokumen internal PNJ yang ada di bawah. Pilih dengan menekan tombol Add yang ada di samping tulisan dokumen internal PNJ. Selanjutnya, kita bisa pilih selanjutnya. Lalu setelah selesai, kita bisa klik Deposit Item Now. Setelah ini, dokumen yang telah Anda unggah ke repositori PNJ akan dicek oleh editor dari bidang, unit, atau jurusan yang ditujukan yang telah Anda cek tadi, yang telah Anda pilih di list tadi. Kita bisa ke halaman kelola submisi untuk melihat status dari dokumen kita. Jika dokumen kita belum selesai di-review oleh editor dari unit yang dituju, maka item status yang ada di dokumen kita yang tadi barusan kita upload itu akan bertulisan under review. Jika editor sudah menyetujui dokumen yang kita unggah tadi, maka item status ini akan berubah menjadi live archive. Jika submisi Anda di repositori PNJ ditolak, jika ada masalah atau format yang salah di repositori Politeknik Negeri Jakarta, maka sebuah email akan disampaikan ke email yang Anda daftarkan pada saat pembuatan akun, dan emailnya seperti berikut. Lalu setelah itu Anda dapat melihat di halaman kelola submisi bahwa item status dari submisi yang telah ditolak oleh editor ini akan berubah menjadi user work area. Di sini Anda harus mengedit dari dokumen tersebut dengan menekan tombol tanda pensil dan kertas ini. Lalu ubah apa yang salah yang disampaikan di email tadi. Lalu setelah mengubah, kita bisa ke deposit item now kembali.
dan tunggu editor untuk mereview item tersebut kembali. Jika Anda memiliki hak editorial dari unit Anda, maka akan ada tombol review di sebelah kiri dari user menu. Kita bisa klik tombol review. Halaman review ini berfungsi untuk mereview dokumen yang masuk ke unit Anda, baik dokumen yang Anda upload sendiri maupun dokumen yang diupload oleh unit lain. Sebelum menyetujui dokumen, kita dapat melihat detail dari dokumen yang diupload oleh unit lain atau unit kita sendiri dengan menekan tombol kaca pembesar. Lalu di dalam halaman ini kita bisa melihat detail dari dokumen. Yang harus kita pastikan adalah isi dari dokumen yang sudah diupload. Kita bisa klik tombol download ini untuk mengunduh dokumen yang telah diupload. Kita bisa pastikan isi dari dokumen yang diupload. Jika sudah benar, kita bisa pastikan di bagian details ini ada visibilitas. Visibilitas ini penting sekali. Pastikan visibilitas dari dokumen ini sudah yang Anda minta atau yang Anda inginkan. Lalu kita bisa cek dari penulis atau pembuat dan emailnya, lalu ada penerbit unit asal pembuat dokumennya, lalu ada tipe dokumennya, kita bisa cek, lalu ada bidang, unit, dan jurusan pengunggah dokumen. Nah, ini juga kita cek. Setelah itu ada 3 button di atas ini. Jika seluruh detail dari dokumen sudah benar, kita dapat klik tombol yang paling kiri, yaitu Move to Repository untuk mengapprove dokumen ini ke Repository Politeknik Negeri Jakarta. Lalu ada tombol kedua yaitu Return Item. Ini mengembalikan dokumen ke pengunggah. Jika dokumen yang diunggah oleh unit lain atau unit Anda sendiri ada yang salah, kita bisa klik Return Item. Lalu kita klik Change Reason, masukkan alasan kenapa dokumen ini ditolak. Misalnya format tidak tepat. Lalu setelah itu kita klik Return Item. Ketika kita klik Return Item ini, sebuah email akan dikirimkan ke pengunggah dokumen ini dengan pesan yang sudah kita tambahkan. Kita klik Return Item. Setelah ini pengunggah akan memperbaiki dokumen tersebut, dan jika dokumen tersebut telah selesai diubah dan sudah dideposit lagi oleh pengunggah, maka item tersebut akan muncul di halaman review lagi. Jika dokumen sudah benar, kita bisa klik Move to Repository. Lalu di dalam repository ini, jika statusnya sudah Live Archive, maka akan ada link yang dapat dibagikan ke peminta dokumen. Jika ada yang meminta dokumen ini yang sudah kita unggah, kita dapat meng-copy paste URL ini ke yang meminta dokumen. Terima kasih telah menyimak panduan ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi UTD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.